Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News hari Kamis 20 Oktober 2022. Ya, kembali kami akan sampaikan materi stock review hari ini ya dengan eh, time frame sesuai dengan trade plan yang kami sampaikan ya. Namun sebelumnya kami menyatakan dua hal materi yang kami sampaikan ini. Yang pertama adalah pengungkapan bahwa kami sampai per hari ini tanggal 20 Oktober 2022 jam 8 pagi menyatakan bahwa kami tidak sedang memiliki saham-saham yang akan kami sebutkan dalam review kali ini, yaitu AMRT, KRAS, dan Hexa. Ya, kami tidak sedang memiliki, jadi kami tidak punya benturan kepentingan atas apa yang kami sampaikan ini. Hal yang kedua adalah kami memberlakukan pernyataan disclaimer atas apa yang kami sampaikan. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Oke, demikian pernyataan disclaimer kami. Selanjutnya kita akan masuk ke saham yang akan kita review. Yang pertama adalah saham yang merupakan non LQ45. Ya, di sini kami dapatkan PT Krakatau Steel Persero Tbk dengan kode saham KRAS ya. Atau kita baca saja KRAS ya. Oke, kita lihat highlight fundamental dari KRAS. Price earning ratio di bawah 10, return on equity di atas 10%, gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Earning per share, pendapatan, laba operasional, dan laba bersih masing-masing meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jadi secara fundamental keras termasuk sehat ya menurut kami. Selanjutnya kita lihat teknikalnya. Oke, keras kemarin ditutup 394 naik 5,35% dibanding hari sebelumnya. Dengan harga tertinggi ada di 396 dan harga terendah ada di 374. Ya. Oke, kalau kita lihat ya, keras ini tadinya bergerak dari garis Ibu 23,6 atau 452 ya dan turun ya. Turun mau menuju atau mencoba menembus garis Ibu 0% yakni 324 ya. Namun di harga 372 dia rebound ya dan berbalik sedang mengarah ke garis pivot 23,6% ya atau 452, sedangkan secara polanya dia mengalami atau memulai lagi pola uptrend ya, walaupun di dalam medium dia sedang sideways ya. Oke, kalau kita lihat di sini crash dapat ditunggu atau dibeli ya di area
384 sampai dengan 388. 384 sampai dengan 388. Dengan target harga terdekat di 404. Ya. Adapun untuk manajemen risiko stop loss dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 384. Jadi sedikit penjelasan untuk time frame dari keras ini ya. Oke, selama harganya masih di bawah di atas 384 ya, atau selama di bawah 404 ya, maka status dari trade plan ini masih berlaku. Artinya jika target profit tercapai di harga tertinggi atau di harga closing ya, maka time frame untuk trade plan ini selesai ya, atau jika harganya tembus di bawah 384 ya, jadi artinya harus dilakukan stop loss, maka time frame-nya juga selesai, harus dilakukan review ulang ya. Jadi ya ulang, area beli dapat dilakukan di harga 384 sampai 388 dengan target harga di 404 ya. Ataupun untuk manajemen risiko stop loss dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 384. Dengan bahasa lain, selama harga keras ini masih di atas 384, dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian dengan target taking profit di 404 dan stop loss dapat dilakukan jika harganya tembus di bawah 384. Oke, itu untuk keras. Kemudian kita masuk ke saham yang termasuk dengan LQ45. Sini kami dapatkan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dengan kode saham AMRT ya. Oke, kita lihat dahulu highlight fundamental dari AMRT. Return on equity di atas 10%, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya, operating dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya, return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Current ratio dan debt equity ratio masing-masing di bawah rata-rata industrinya. Tentu saja sebagai saham yang masuk ke dalam LQ45 dan juga parameter dari fundamental yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa AMRT ini ada dalam keadaan fundamental yang kuat ya. Secara fundamental dia termasuk kuat. Sekarang kita masuk ke teknikalnya. Oke, AMRT kemarin ditutup di harga 2.590, turun minus 4,07% dibanding hari sebelumnya. Dengan harga tertinggi ada di 2.650 dan harga terendah ada di 2.520. Ya, kalau kita lihat sebenarnya ya AMRT ini posisinya uptrend ya. Posisinya uptrend ya. Ya, baik itu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ya. Posisinya uptrend ya. Oke, namun apa namanya? Dia setelah apa mencapai garis pivot 0% atau 2.700 ya, dia berbalik arah ya, seakan-akan bergerak menuju garis pivot 23,6% di 2.300 ya. Tapi mengingat posisi uptrend ini ya, kami melihat bahwa AMRT ini masih dalam keadaan koreksi ya, dan ada potensi untuk apa namanya melanjutkan penguatan ya. Oke, karena dia belum
sampai ke uh, konsolidasi ya di area ini ya, ataupun malah menembus garis Fibo 23,6% ya 2.300. Jadi ada potensi koreksi yang untuk hari ini kami melihat bahwa area belinya dapat dilakukan di harga 2.520 sampai dengan 2.560. 2.520 sampai dengan 2.560 dengan target harga terdekat di 2.770. Dengan manajemen risiko stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harganya tembus di bawah 2.520 ya. Oke, dengan pengertian lain, selama harga AMRT ini masih di atas 2.520 dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian dengan target harga terdekat di 2.770 dan stop loss dapat dilakukan jika tembus di bawah 2.520. Ya, oke, itu untuk AMRT merupakan LQ45. Kemudian kita kembali ke saham yang non LQ45. Di sini kami mendapatkan PT Hexindo Adi Perkasa dengan kode saham HEXA. Atau kita baca Hexa ya. Oke, kita lihat dahulu highlight fundamental dari Hexa. Price earning ratio di bawah 10, return on equity di atas 10%, gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya, return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya, earning per share, pendapatan, laba operasional, dan laba bersih masing-masing meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sekarang kita lihat technicalnya ya. Oke, Hexa kemarin ditutup di harga 5.775, turun 1,28% dibanding hari sebelumnya. Dengan harga tertinggi ada di 5.875 dan harga terendah ada di 5.710. Oke, kalau kita lihat ya Hexa ini masih di atas garis Fibo 50% atau 5.675 ya. Dia bergerak tadinya di garis Fibo 38,2% atau 6.150, turun ya, dengan akhirnya tembus di garis Fibo 5675 dan rebound ya, rebound dengan mengarah kembali ke garis Fibo 38,2% ya. Sementara untuk jangka pendeknya ya tentu saja tadi dia rebound, jadi mulai uptrend ya, dengan mediumnya dia sideways dan secara long termnya dia uptrend ya. Oke. Jadi di sini kami melihat bahwa area beli yang dapat dilakukan di harga Rp5.675 sampai dengan Rp5.775 dengan area beli di Rp5.675 sampai Rp5.775 dengan target harga terdekat dapat dilakukan taking profit di harga Rp6.000. Untuk manajemen risiko, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 5.675. Dengan pengertian lain, selama harga Hexa ini masih di atas Rp5.675 dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian dengan target harga di 6.000 dan stop loss dapat dilakukan jika ditembus di bawah harga 5.675. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Berikan like dan subscribe. Mohon tetap dukung kami dengan menonton, juga memberikan like dan tetap subscribe di materi kami ini. Juga kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar.
Karena apa yang Anda lakukan tersebut menjadi motivasi dan semangat buat kami ya untuk dapat menyampaikan materi-materi selanjutnya yang juga dapat boleh memberi manfaat mungkin bagi atau harapan kami bagi eh, para eh, trader atau calon trader ya sebagai bahan eh, misi kami di dalam channel untuk ini untuk memberikan literasi edukasi ya bagian dari literasi edukasi bagi masyarakat investor atau pasar modal ya. Oke, akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Eh, Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.